Karena terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu rumah tangga menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ia pun akhirnya ditangkap polisi. Polisi menggerebek tempat menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi dan ditemukan pemakai yang sedang menikmati sabu. Seorang ibu rumah tangga penjualnya ditangkap polisi dalam keadaan mabuk sabu dengan alat isapnya. Puluhan paket sabu dan alat isap diamankan polisi. Pelaku beroperasi sudah 1 bulan dengan keuntungan 2 juta rupiah. Modus operandi pelaku dengan sistem tempel. Barang bukti telah diamankan polisi. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Informasi karena kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga ini menjadi pengedar sabu di wilayah Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Lestari, Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sepi, seorang pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor metik dari parkiran kemudian kabur tancap gas. Aksi pencurian baru diketahui saat rekan kerjanya melihat sepeda motor berkurang 1. Gak ngeh kalau nggak ada motor gitu, terus pas tiba-tiba beres briefing PIC motornya mau make, di luar motornya udah nggak ada, dicari-cari dikirain udah dibawa sama awal lain buat ke lapang gitu, tapi ternyata ditanya ke yang lain nggak ada yang bawa, terus langsung cek CCTV, ternyata emang ada yang ngambil di jam 6. Berbekal hasil rekaman, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar iNews melaporkan. 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu 2 pria membawa kabur sepeda motor di Cimahi, Jawa Barat. 5 orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Seorang pria memasuki sebuah musola di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dengan menggunakan obeng, ia kemudian membongkar kotak amal dan menggasak uang di dalamnya. Dari keterangan warga, aksi pencurian di musola ini bukan pertama kalinya terjadi. Meski kotak amal dilas dan digebok, pelaku tetap berhasil membongkarnya saat kondisi musola sedang sepi. Nah, ini sebenarnya udah beberapa kali. Udah sering. Dan yang terekam sekarang ini kelihatan tuh pelakunya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak hidup CCTV. Ini musola memang. Usai diunggah ke media sosial, aksi pencurian kotak amal di musola ini pun viral. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan kini ditangani anggota Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi tukang servis, pencuri menggasak pompa air di perumahan warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu pencuri kotak amal di musola terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri.
13.50, 13 hampir 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak. Warga melihat dikira itu tukang servis, Pak. Ngakunya tukang servis. Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, boleh lama. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas dari salah satu rumah. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar dan sempat membuat panik pemilik rumah. Mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Sementara itu, saat proses pemadaman, petugas terluka akibat tertimpa tembok rumah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan medis. Api, kalau yang ini yang asal api ada 1 orang. Pak, itu bangunan sempat roboh katanya, Pak ya? Roboh. Nimpa orang nggak, Pak? Nimpa lah pemadam, sampai korban. Tapi nggak luka serius ya? Patah orang itu. Upaya pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil dan 18 personil ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batian News melaporkan.